Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Melanjutkan materi dalam tugas 9 yang telah kita bahas 2 minggu yang lalu. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami, sekaligus nanti bisa ditambahkan ya. Metode ini sebetulnya dibuat untuk mempermudah pada waktu transaksi. Tapi pada waktu pembuatannya di awal memang agak sedikit ribet ya. Nah, ini prinsip dasarnya nih dari transaksi yang ada. Untuk transaksi yang ada hubungannya dengan kas pasti dicatat oleh bagian keuangan di dalam buku kas ya. Ini mestinya kalian sudah memahami ini. Nah, sekarang teknik penjurnalannya. Kalau selama ini yang kita pelajari itu semuanya dimasukkan dalam jurnal umum, kali ini kita pisahkan dalam 3 jurnal, yaitu jurnal non-kas, jurnal kas masuk, dan jurnal kas keluar. Jurnal non-kas adalah semua transaksi yang tidak masuk dalam catatan buku kas ya, tidak ada hubungannya dengan transaksi kas. Misalnya penyelesaian pekerjaan laundry yang secara kredit ya. Perlu kalian ingat prinsip dasar dalam transaksi ini. Untuk transaksi yang ada kerjasama dengan perusahaan, transaksinya lewat kredit ya. Jadi pada waktu ada penyelesaian pekerjaan di tanggal 5 April, ini penerimaannya maksudnya pekerjaannya ini masih dalam bentuk piutang, sehingga muncul jurnal piutang laundry ya tuh. Nah, tujuan dibuat jurnal non-kas ini untuk menampung semua transaksi yang tidak ada hubungannya dengan kas nah. Dalam kasus ini berarti semua transaksi penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan Naval Laundry semuanya masuk dalam transaksi jurnal non-kas. Selanjutnya juga ada pembelian peralatan kantor yang secara kredit ya, sehingga muncullah hutang dagang. Nah, seperti itu. Kita pindah ke transaksi-transaksi yang transaksi kas yaitu dibagi dalam 2 jurnal, yaitu jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar. Sudah barang tentu semua transaksi di buku kas harian yang di posisi debit semuanya ini masuk dalam buku kas masuk. Nah, tuh, contohnya di tanggal 4 April ini ditarik tabungan Bank Mandiri 10 juta, ini masuk di sini gitu ya.
Nah, ada item untuk pembuatan rumus supaya lebih mudah. Kalian tambahkan di bawah nama perkiraan bank, piutang, inventaris dan selanjutnya ini akun perkiraannya, kode perkiraannya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjumlah dengan rumus sum if seperti pada waktu di jurnal umum ya, dari dasar kode ini dan total di bawahnya, sehingga nanti di trial balance ya muncul rumus seperti ini ya, sum if ya, dasarnya dari jurnal kas masuk baris kelima. Baris kelima itu mana? Baris kelima itu kodenya, kode akunnya ya, kuncinya itu A11 yaitu kode perkiraan ini. Yang dijumlah itu dari JKM jurnal kas masuk di baris ke-75. Baris ke-75 itu berarti totalnya ya, gitu. Nah, silakan ditambahkan itu di bawah nama perkiraan itu kode perkiraan, kode akun di setiap akunnya ya, gitu. Itu baik di jurnal kas masuk maupun di jurnal kas keluar ya. Ini teknik ini supaya mempermudah secara Excel dalam perumusan ya, sehingga tidak dilakukan link satu persatu nah, gitu. Adapun yang rumus yang pernah kita buat di jurnal umum ini digunakan untuk yang jurnal non-kas ya, ini sama persis dengan rumus yang telah kita buat dalam jurnal umum ya, dalam materi tugas berapa itu, sampai dengan tugas 8 kemarin lah ya. Itu khusus untuk kode perkiraan kas kecil ya, ini langsung diambilkan dari total jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar ini. Oleh karenanya nanti tambahkan satu baris di sini di kanan bawah total kas masuknya, kalian summary ya dari total ini, perkiraan di atasnya ini tuh, sehingga total kas masuk 22.450 ini sama dengan ini. Kalau kalian bekerja di bagian internal audit atau internal control, itu caranya dari bagian jurnal kas masuk di accounting itu kalian cross check dengan buku kas harian di bagian keuangan, totalnya sama tidak? Oh sama, dari satu item ini sudah benar secara totalnya itu. Dan di trial balance ini sama, kas masuknya sama. Nah, di bagian kredit di trial balance ini untuk akun kas diambilkan dari total summary di jurnal kas keluar ya. Nanti yang kalian tambahkan juga satu baris total kas keluar, terus kalian summary seperti di kas masuk tadi. Nah, ini juga sama dengan total buku kas harian di sisi pengeluaran ya, di sisi kreditnya 13.500
Nah, ini sama, di trial balance-nya juga sama. Nah, mungkin seperti itu metodenya dan caranya ya. Untuk khusus kas kecil kalian langsung masukkan dari summary di jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar. Untuk akun yang lain, misalkan Bank Mandiri, ini kalian buat rumus seperti dengan rumus yang pernah kita buat di jurnal umum untuk mengambil transaksi dari jurnal non kas. Ini kalau akun tersebut itu ada dalam jurnal non kas, ditambahkan dengan sum if dari jurnal non kas ya, untuk di sisi debit. Untuk di sisi kredit ya, sum if dari jurnal non kas ditambahkan sum if jurnal kas masuk. Nah, seperti itu. Terus kalian copy aja, paste gitu bawah-bawahnya. Bentar. Paste seperti ini. Nah, itu di copy paste aja ke semua akun di bawahnya. Nah, karena saldo akhir ini sudah ngelink dengan neraca dan laba rugi, otomatis dia sudah membuat neracanya. Mungkin seperti itu gambarannya. Sekali lagi, metode jurnal khusus seperti ini itu memang ribet di pembuatannya, agak ribet lah ya, bukan seribet banget, tapi ini memudahkan dalam rangka transaksinya. Jadi persepsinya, bayangannya itu seperti ini. Nah, kalau menggunakan cara jurnal umum kemarin ya, itu setiap accounting itu ya menghadapi satu buku, yaitu buku jurnal umum ya. Bayangkan kalau transaksi itu banyak ya, itu menjadi ribet bagaimana pembagiannya. Mungkin yang satu untuk pencatatan bagian piutang, misalnya jurnal piutang itu. Nah, itu jadi ribet, kontrolnya juga agak ribet kontrolnya. Tapi kalau menggunakan metode ini ya, misalkan tanpa komputer pun, dengan buku ya, manual seperti itu, ini jadi mudah. Jadi satu orang ini pegang untuk di buku non kas, jadi semua transaksi yang tidak masuk dalam, ada hubungannya dengan kas, yang tidak masuk di bagian buku kas harian, dia langsung dimasukkan, diterima oleh bagian accounting yang mencatat jurnal non kas. Nah, adapun transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas yang dicatat oleh bagian keuangan, slipnya ini langsung masuk di accounting, dan ini bisa dibagi. Satu orang pegang buku kas masuk, misalkan slip itu untuk bagian kas masuk itu slip warnanya biru, jadi semua slip-slip yang warnanya biru masuk di satu orang ini misalkan. Slip yang warnanya merah untuk kas keluar misalkan, itu dipegang orang tersendiri, sehingga menjadi mudah, pengerjaannya juga semakin tambah simpel, mudah, pengecekannya juga semakin mudah ya. Dan karena dibuat kolom-kolom seperti ini, kontrol totalnya, kontrol transaksi dan totalnya jadi mudah
seperti itu. Nah, apalagi dengan teknologi ya minimal Excel seperti ini juga semakin memudahkan itu. Nah, kontrolnya mudah, terlebih dengan fasilitas seperti Google Sheet seperti ini manajernya bisa langsung mantau, mengontrol transaksi-transaksi yang ada, untuk bisa di cross check dengan bagian-bagian lain gitu ya. Nah, sekedar masukan saja, metode jurnal khusus seperti ini tidak akan kalian temukan dalam materi ya, di materi buku-buku atau yang kalian browsing di internet. Kalau jurnal khusus biasanya dibuat di akuntansi dagang. Untuk akuntansi jasa ini biasanya tidak ada metode seperti ini. Ini saya dapatkan di praktek kenyataan di lapangan ya. Ini dibuat di lapangan pada waktu dunia kerja, di pekerjaan itu ini dibuat memang untuk memudahkan ya. Dan secara prinsip akuntansi ini tidak melanggar atau menyimpang dari prinsip akuntansi yang ada. Demikian yang bisa Bapak share untuk kali ini. Silahkan kalian perbaiki tugas ke-9 sembari kalian memperbaikinya. Bapak akan siapkan untuk tugas ke-10-nya ya. Sekaligus nanti akan Bapak undang untuk kelompok-kelompoknya supaya Bapak tahu kekurangan kalian di mana, supaya bisa Bapak bantu untuk penguasaan materi akuntansi ya, yang prinsip-prinsip yang mendasar yang memudahkan kalian nanti pada proses dunia kerja sebenarnya. Demikian, terima kasih. Tolong absen, jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.